kita akan masuk ke materi bab 7 ya, yaitu turunan. Turunan fungsi itu didefinisikan sebagai konsep ya, sering dinyatakan dengan fx gitu ya. F aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Ini adalah konsep turunan ya. Nah, sebenarnya konsep turunan itu sebenarnya adalah laju perubahan suatu fungsi atau perubahan kecepatan sebuah benda ya. Yang bergerak ya. Lihat, kecepatan, kita ingat rumus kecepatan rata-rata apa? Rata-rata itu sebenarnya perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Kadang-kadang disimbolkan dengan delta S per delta T ya. Nah, kita ambil contoh ya. Diketahui fungsi jarak ditentukan oleh Ft sama dengan 4T kuadrat dalam meter ya. Kemudian tentukan kecepatan rata-rata saat yang pertama A. Pada saat T sama dengan 2 detik sampai dengan T sama dengan 3 detik. Kemudian yang B, T sama dengan 2 detik sampai dengan T sama dengan, kita perkecil jaraknya jadi 2,01. Kemudian yang C, T-nya sama dengan 2 detik sampai dengan T-nya adalah 2,001 detik ya. Nah, kita coba ya. Yang terakhir pada saat T sama dengan 2 detik. Yang pertama misalnya kita pada saat T 2 detik, maka jaraknya artinya apa? F T sama dengan 4T kuadrat kan rumus jaraknya. Berarti F2 itu adalah 4 kali 2 kuadrat. 2 dikuadratkan itu nilainya 4, 4 kali 4, 16 meter. Kemudian pada saat T, berapa ini lagi? 2,01 detik. Maka jaraknya adalah 4 kali 2,01 dikuadratkan. Kalau kita hitung nilainya adalah 16,1604 meter. Kemudian pada saat T-nya 2,001 detik, maka 3 detiknya ketinggalan ya. T-nya 3 dulu. T-nya 3 detik. Berarti ini F3 itu adalah 4 kali 3 kuadrat. Berarti 36 meter ya. 3 kuadrat 9. Oke ya, sudah. Berarti ada unsurnya. Kemudian yang berikutnya F2,001. Berarti 4 kali 2,001 kuadrat 16,016004 meter. Oke ya. Kalau demikian, kalau kita hitung yang pertama yang A,
Yang A T 2 sampai 3 detik. Berarti yang A berarti kecepatannya adalah V pada saat 3 detik dikurang V 2 per 3 kurang 2. Kecepatan rata. V3 tadi kita ketemu 36 meter ya. Dikurang V2 16. Berarti ini dibagi 1 ya. 36 dikurang 16 itu adalah 20 meter ya. Oke. Kemudian yang B, kecepatan pada saat V 2,01 dikurang kecepatan pada saat 2 dibagi 2,01 dikurang 2. Kalau kita hitung ini V2 tadi nilainya 16,1604 dikurang 16 dibagi 0,01. 16,04 meter. Ini meter per detik ya, maaf. Meter per detik. Kemudian yang C, kecepatan pada saat kita perkecil 001 ya, dikurang F2 per 2,001 dikurang 2. Berarti ini tadi nilainya 16,016104 dikurang 16 per 0,001. Hasilnya ini adalah 16,004 meter per detik. Nah, kalau kita bikin tabel ya. Artinya ini hanya kecepatannya ya. Hanya itu adalah perubahan waktu ya, perubahan waktu. Ini tadi perubahan waktunya 3 dari 2 ke 2 itu adalah 1 ya, hanya 1. Hanya 1, maaf ya ini 1. Maka kecepatannya adalah 20. Kemudian selisihnya adalah 0,01, kecepatannya dengan 16,04. Kita kurangi lagi perbedaan waktunya 001 ini jadi 16,004 dan seterusnya. Kalau hanya menuju 0 berarti ini akan menuju, kalau hanya menuju 0 maka kecepatannya menuju 16. Nah, gimana kalau kecepatan saat T sama dengan 2. T sama dengan 2 itu maknanya adalah hanya menuju 0. Sehingga kita tahu bahwa untuk menentukan kecepatan tadi adalah limit H menuju 0, V T plus H dikurang FT ya per H. Kita lanjutkan ya. Tadi rumus FT-nya berapa tadi? 4T kuadrat ya. FT-nya tadi adalah 4T kuadrat. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti limit H menuju 0, berarti 4 kali T plus H dikuadratkan. 4T kuadrat per H. Ingat kalau dikuadratkan apa? Di dalamnya kita coba. Berarti 4T kuadrat. T kali 2 kali H, 2TH. H dikuadratkan jadi H kuadrat dikurang 4T kuadrat per H. Kalau kita kalikan limit H menuju 0 ini 4T kuadrat, 4 kali 2 8TH ditambah 4 kali H 4H kuadrat dikurang 4T kuadrat per H. Nah, ada unsur yang sama enggak ya? Kita coret ya. Ternyata sisanya apa? 8TH plus 4H kuadrat per H. Nah, kalau kita masukkan 0 itu pembaginya 0, itu yang kita hindari. Maka kita faktorkan, ini ada unsur H yang sama, limit H menuju 0, saya faktorkan, ini H kali 8T ya. Kemudian 4H kuadrat, kalau hanya dikeluarkan sisa 4H per H. Kalau kita coret, tapi sisanya limit H menuju 0 itu adalah 8T plus H, 4H ya. Jadi karena H-nya menuju 0 maka sisanya adalah 8T.
Jadi rumus kecepatannya adalah ini. Nah, rumus kecepatannya adalah limit dari H menuju 0. Ingat, turunannya sama saja dengan turunan. Tadi kan konsep turunan sama saja dengan limit H menuju 0 X plus H kurang F. Pada saat kecepatan katanya, saat T sama dengan 2, berarti kecepatannya rumusnya apa? Vt. Maka pada saat T sama dengan 2, maka ini V-nya sama dengan 8 kali 2. Sama dengan 16 meter per detik. Sama seperti konsep kita tadi. Hanya menuju 0, berarti kecepatannya adalah 16 meter per detik. Oke? Nah, ini ada contoh soal. Diketahui fungsi jarak ST 3T kuadrat ditambah 2T meter. Tentukan kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan 3 detik hingga T 3,01 detik. Kemudian yang semakin berkurang ya. Nah, kita coba yang pertama. Otomatis kita cari dulu di sini. Pada saat 3 detik itu berarti 3 kali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. 3 kuadrat kali 3 27. 27 tambah 6 adalah 33 meter. Kemudian S-nya 3,03 ya, 3,01. 3 kali ya, 301 dikuadratkan kali 2 kali 3,01. Itu hasilnya adalah ini 27,103 ditambah 6,02 sama dengan 33,2003 meter. Kemudian kalau S-nya sama dengan 3,001, berarti 3 kali 3,001 kuadrat ditambah 2 kali 3,001. Ini kalau 3,001 kuadrat kita kuadratkan, kalikan 3, ini hasilnya 27,018,003 ditambah 6,0002. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 33,020,003 ya. Nah, baru kita cari kecepatannya, kecepatan rata-rata yang A. Yang A, kecepatan rata-ratanya berarti V itu sama dengan S berapa? Kita mulai dari S 3,01 33,2003 dikurang S3. S3 nilainya adalah 33. Berarti nilainya 33 dibagi dengan jarak waktunya adalah 3,01 dikurang 3. Hasilnya di sini 0,2003 dibagi 0,01. Kalau kita hitung ini nilainya adalah 20,03 meter per detik. Ini tadi meter semua ya. Nah, kemudian yang B pada saat T3 hingga T3,001, Vt-nya kecepatan rata-rata kita cek dulu. 3,001 itu adalah ini 33,02003 dikurang 33 ya, 3 tadi 33 dibagi 3,001 dikurang 3, hasilnya berarti 0,02 tuh, ini kurang 10 ya. Nah, 0,03 per 0,001, hasilnya adalah 20,0003 meter per detik. Ini jawabannya ya. Nah, oke. Sudah. Sekarang yang C. Yang C, T sama dengan 3 detik hingga T sama dengan 3 plus H. Berarti arahnya hanya mendekati itu ya. T sama dengan 3 sampai dengan T sama dengan
3 plus H, sama aja. Kecepatannya itu sama saja apa? Kecepatan S yang jaraknya T pada saat T sama dengan 3 plus H dikurang ST per 3 plus H dikurang 3. Kecepatan rata-ratanya pasti S3 plus H dikurang ST per H. Jadi ini 3 ya, maaf ya, 3. Ini 3. Nah, ini 3 ya, maaf ya. Kecepatan pada saat T3. Pada saat T3, saat T sama dengan 3, berarti hanya apa? Hanya menuju 0. Berarti sama saja kecepatannya V sama dengan limit H menuju 0 S T plus H S T per H. Ingat ya, ini T-nya bisa diganti 3 langsung, tapi saya ingin membuat rumusnya terlebih dulu, nanti kita gantikan 3, sama aja. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Saya lanjutkan, kalau kita limitkan ini sama dengan limit H menuju 0. Ingat fungsi T tadi apa? Dikalikan 3 dikuadratkan, berarti 3T plus H kuadrat ditambah 2 kali T plus H. Saya kurungkan, dikurang 3T kuadrat ditambah 2T. Oke, per H. Lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ini berarti ini kuadratkan menuju 0, 3T kuadrat plus T plus H dikuadratkan jadi 2TH, H dikuadratkan jadi H kuadrat ditambah 2T plus H dikurang 3T kuadrat plus 2T per H. Nah, baru kita kalikan ke dalam, hasilnya limit H menuju 0, ini 3T kuadrat, 3 kali 2, 6TH, 3 kali H, 3H kuadrat, 2T, 2H, kurang 3T kuadrat, karena ini min ya, min 2T per H. Kita cek, ada nggak unsur yang sama? Ada ya, 3T kuadrat habis ya. Kemudian min 2T ada habis ya. Sisanya apa? Limit H menuju 0, 6TH, 3H kuadrat ditambah 2H per H. Ada unsur yang sama, kita faktorkan karena kalau menuju diganti dengan H sama dengan 0, berarti hanya membagi 0. Jadi kita cari yang sama, ini kita bagi ya. Ini sisa 1, ini habis. Berarti limit H menuju 0 itu berarti 6T ditambah 3H ditambah 2 atau 6T ditambah 2 karena hanya 0 ya. Nah, jadi terjawab sudah pada saat T sama dengan 3, T sama dengan 3, maka apa? 6 kali 3 ditambah 2, hasilnya adalah 18 tambah 2 adalah 20 meter per detik. Nah, coba kita cek tadi ya, 20 meter per detik itu sama-sama, ini kan mendekati 20. Ini mendekati 20. Ya, oke, smart karena hanya mendekati 0. Nah, sudah ya. Kemudian soal yang berikutnya. Kita perhatikan. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang X plus 3 cm. Lebar 2X min 1 cm. Panjang X pada saat T adalah X plus 2. Tentukan laju perubahan luas persegi panjang saat T3. Nah, saat gini ya, kalau kita perhatikan luas itu apa rumusnya? Luas itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya kalau saat T detik itu adalah X plus 3, berarti X-nya sendiri dibagi X, artinya apa? T plus 2 plus 3. Jadi panjangnya menjadi T plus 5. Lebarnya kan 2X min 1. Artinya apa? 2 kali X-nya tadi T plus 2 dikurang 1. Ya.
2 kali 2 4 kurang 1 3 plus 3. Jadi led panjangnya itu. Jadi kalau luasnya adalah T plus 5 kali 2T plus 3. Kita kalikan, ini berarti 2T kuadrat. T kali 3 tambah 5 kali 2 10, berarti 13T ditambah 5 kali 3 15. Jadi rumus luasnya adalah ini ya. Rumus luasnya adalah 2T kuadrat plus 13T plus 15. Nah sekarang kalau katanya tentukan laju perubahan luas persegi pada saat T3, berarti kita sama saja apa? Luasnya itu sama dengan limit H menuju 0, di mana maaf ya, ini luas, kita sebut luas ya. L sama dengan L2 H plus itu ya, H, T plus H dikurang LT per H. Berarti limit H menuju 0 ini diganti 2 kali T plus H dikuadratkan ya, ditambah 13 kali T plus H ditambah 15. Kemudian kalau LT nya sendiri apa? Fungsi L, fungsi luas adalah tanpa H ya, 2T kuadrat ditambah 13T ditambah 15. Oke ya, dibagi H. Nah sekarang saya langsung ya, limit H menuju 0 ini kalau kita kalikan 2T kuadrat ya, 2T kuadrat 2H kan ini ya, T kali H kali 2 berarti 2TH kali 2 4TH. Kemudian ini H kuadrat dikalikan 2 artinya 2H kuadrat. Ini 13T, 13 kali H, 3 plus 13H ditambah 15 dikurang, kita buka kurungnya, ini 2T kuadrat min 13T min 15 dibagi. Nah, ada unsur yang sama ada ya, 2T ini 1 ya, kemudian 13T habis ya, kemudian 15 habis. Oke, yang sisa adalah limit H menuju 0 ini 4TH plus 2H kuadrat plus 13H ya, 1, 2, 3 per H. Kalau kita bagi ini, ini ya ada unsur yang sama, berarti sisanya 4T ditambah 2H ditambah 13. Kalau menuju 0 berarti sisanya adalah 4T ditambah 13. Jadi luasnya, laju perubahan luas adalah 4T plus 13. Sehingga saat T sama dengan berapa tadi? T sama dengan 3, maka laju perubahannya adalah itu sama saja dengan apa? 4 kali 3 ditambah 13. 4 kali 3 itu 12, 12 tambah 3 ada 25 meter kuadrat per detik ya. Karena luas itu adalah meter detik. Ini laju perubahan ya, laju perubahan luas. Laju berarti kecepatan ya, maaf di sini pakai kecepatan ya. Oke. Nah, demikian ya pembahasan kita tentang konsep turunan.